Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak dan Ibu, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana Bapak dan Ibu mengelola bahan pembelajaran. Di sini yang akan saya contohkan, yang pertama adalah Bapak dan Ibu bagaimana caranya membuat lesson untuk bahan ajar yang akan dibaca oleh peserta didik atau siswa. Pertama, Bapak dan Ibu masuk ke dalam website e-link terlebih dahulu. Setelah masuk, Bapak dan Ibu akan muncul tampilan login. Login di sini Bapak dan Ibu bisa menggunakan email atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan username. Username di sini adalah telah kami siapkan atau kami berikan ke Bapak dan Ibu menggunakan kode nama Bapak dan Ibu yang ada pada jadwal pelajaran. Di sini saya contohnya menggunakan kode saya sendiri AJD dan password Bapak Ibu yang telah diberikan. Setelah Bapak dan Ibu memasukkan username dan password, Bapak dan Ibu tinggal login. Klik saja tombol login. Nah, setelah masuk Bapak dan Ibu perhatikan di sebelah kiri di sini pada menu My Course atau Bapak dan Ibu jika bingung, di sini kami telah menambahkan bahasa, itu bahasa Indonesia. Tinggal klik saja di sebelah kanan di sini pada menu language, tinggal klik saja Indonesia. Secara otomatis beberapa menu berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu dapat melihat mata pelajaran apa saja yang Bapak dan Ibu ikuti atau pegang. Di sini contohnya saya ada gerakan literasi sekolah, workshop pembelajaran jarak jauh, terus mata pelajaran saya sendiri administrasi infrastruktur jaringan. Nah, di sini saya akan contohkan mengelola mata pelajaran saya sendiri administrasi infrastruktur jaringan. Di sini ada beberapa bagian yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama di bagian atas ini bagian saya sebut general section. General section ini berisi atau dapat Bapak Ibu tambahkan beberapa resource seperti daftar hadir, video conference, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu menambahkan daftar hadir dan video conference pada masing-masing topiknya seperti itu. Bapak dan Ibu jika ingin menambahkan lesson, Bapak dan Ibu terlebih dahulu klik tombol gear sebelah kanan, atau ketika disorot tombol gear maka akan muncul keterangan menu aksi. Klik saja, klik kiri. Di sini Bapak dan Ibu klik hidupkan mode ubah atau dalam bahasa Inggrisnya turn editing on. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah mengklik turn editing on, di sini Bapak dan Ibu dapat menambahkan aktivitas atau sumber daya. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menambahkan sumber dayanya yaitu lesson. Tinggal klik saja tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada beberapa,
ada aktivitas dan sumber. Ya, Bapak dan Ibu ingin menambahkan lesson atau dalam bahasa Indonesianya pelajaran, klik saja pelajaran atau lesson. Bapak dan Ibu tinggal klik tambah. Nah, secara otomatis di sini ada keterangan menambahkan pelajaran baru ke manajemen bandwidth. Maksudnya saya menambahkan lesson baru ke topik manajemen bandwidth. Contoh. Nah, nama di sini Bapak dan Ibu dapat diisi nama subtopik pelajarannya. Misalnya di sini topik saya adalah konsep. Bapak dan Ibu bisa melihat silabus. Nah, di sini saya contohnya akan memberikan nama pada lesson ini adalah teknik manajemen bandwidth. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada deskripsi. Deskripsi ini bukan isi dari subtopik teknik manajemen bandwidth, tapi ini berisi tentang penjelasan dari teknik manajemen bandwidth. Boleh diisi penjelasan sekilas oleh Bapak dan Ibu. Misalnya saya isikan saja, ini adalah deskripsi dari teknik manajemen bandwidth. Nah, Bapak dan Ibu boleh mengklik tampilkan deskripsi pada halaman kursus. Maksudnya deskripsi ini akan ditampilkan ke halaman muka depan kursus seperti itu. Di sini Bapak dan Ibu ada dua yang bisa dipilih. Yang pertama adalah pembatasan akses. Pembatasan akses ini adalah Bapak dan Ibu bisa menentukan prasyarat. Jadi siswa dapat mempelajari teknik manajemen bandwidth ini jika siswa sudah menyelesaikan apa. Nah, di sini saya contohnya menambahkan activity completion. Bapak dan Ibu, saya ulangi sekali lagi, Bapak dan Ibu bisa klik tambah pembatasan atau add restriction atau restrict access. Di sini saya menambahkan activity completion. Jadi siswa akan bisa membuka ini. Siswa itu harus selesai terlebih dahulu aktivitasnya pada konsep manajemen bandwidth. Nah, di sini Bapak dan Ibu pilihnya must be marked complete. Yang pertama. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu boleh menambahkan activity completion. Ini untuk memastikan siswanya sudah selesai. Bapak dan Ibu pilih yang paling bawah, show activity as complete when condition are met. Ini dipilih. Bapak dan Ibu bisa memilih beberapa, tapi di sini saya hanya memilih dua. Jadi anak itu harus melihat aktivitas ini agar komplit, dan yang kedua siswa harus sampai dengan end dari lesson page untuk complete activity ini. Seperti ini. Jika Bapak dan Ibu sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa klik simpan dan kembali ke kursus untuk melihat halaman mukanya, atau Bapak dan Ibu bisa mengklik simpan dan tampilkan. Saya coba klik simpan dan kembali ke kursus untuk memastikan deskripsi di atas sudah muncul pada halaman kursus. Klik. Nah, di sini pada halaman teknik manajemen bandwidth
di sini tidak akan tersedia kecuali aktivitas yang atas ini sudah komplit. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Dan ini deskripsi yang saya tambahkan tadi. Jadi ketika Bapak dan Ibu mencentang deskripsi tadi, secara otomatis deskripsi ini akan muncul di halaman kursus, halaman pelajaran Bapak dan Ibu. Nah, jika sudah, Bapak dan Ibu tinggal klik lesson yang sudah ditambahkan atau pelajaran yang sudah ditambahkan, klik. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan menambahkan di sini kita akan menambahkan content page, atau di sini bahasa Indonesianya tabel percabangan. Kita klik tambahkan tabel percabangan atau content page ya. Nah, di sini halaman yang pertama atau judul halamannya, dan ini isi halaman atau ini materi yang akan siswa baca. Misalnya judul halaman di sini saya adalah materinya itu atau dari subtopik ini adalah materinya tentang teknik manajemen bandwidth simple Q, misalnya contohnya seperti ini. Dan ini isi dari materi tersebut. Saya coba mengisi saja. Ini adalah isi dari isi materi ke-1 dari isi materi dari teknik manajemen bandwidth. Seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu mempunyai gambar atau video, Bapak dan Ibu bisa menambahkannya di sini. Bapak dan Ibu jika ingin menambahkan gambar, Bapak dan Ibu di sini saya coba arahkan. Di sini ada muncul captionnya itu insert or edit image. Jadi kita dapat menambahkan gambar, misalnya seperti ini. Saya akan coba menambahkan gambar. Tinggal klik saja. Saya ulangi sekali lagi, tinggal klik browse repositories. Oke, setelah itu kita pilih filenya, misalnya contohnya ini adalah gambarnya, ini hanya contoh saja. Ini contohnya. Jika sudah, kita bisa mengupload atau mengunggah. Nah, checklist ini agar deskripsi ini tidak perlu diisi, jadi harus di checklist description not necessary. Nah, ini adalah ukuran gambar Bapak dan Ibu. Pastikan Bapak dan Ibu mencentang auto size sehingga ukuran gambar secara otomatis akan mengikuti nilainya dari yang kita rubah. Misalnya saya memberikan ukurannya itu 200, maka secara otomatis aplikasi akan menyesuaikan menjadi 258. Oke, kita tinggal save saja, kita tinggal simpan. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu langkah untuk menambahkan gambar. Jika gambarnya ini Bapak dan Ibu ingin menyimpannya di tengah atau center, Bapak dan Ibu bisa mengklik di sini center. Seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, itu yang pertama untuk menambahkan gambar. Nah, apabila Bapak dan Ibu mempunyai video, Bapak dan Ibu bisa menambahkan video tersebut. Di sini di sebelah di sebelah gambar
Di sebelah menu untuk menambahkan gambar di sini ada insert or edit an audio or video file. Jadi seperti itu. Misalnya seperti ini. Materi selanjutnya adalah saya mempunyai subtopik atau subtopik dari subtopik. Isinya juga saya coba menambahkan lagi di sini. Ini adalah isi materi seperti ini. Kalau bila contoh saja. Nah, seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu jika sudah mengubah, pastikan kursornya berada di paling ujung. Di sini saya akan mencontohkan lagi, menambahkan gambar. Nah, tinggal browse repositories lagi. Nah, di sini saya akan mencontohkan Bapak dan Ibu ingin menggunakan file yang sudah Bapak dan Ibu upload. Biasanya itu ada di recent file. Nah, seperti ini. Karena saya baru menambahkan tadi gambar yang ini, jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan gambar yang sudah ada gitu. Tinggal pilih seperti tadi. Saya ulangi lagi. Ada di recent file. Klik yang file yang Bapak Ibu pilih. Contohnya saya menggunakan gambar yang awal tadi. Sudah, select this file. Nah, seperti biasa, description not necessary. Di sini saya ukurannya 250. Saya kali lagi pastikan auto size-nya sudah di checklist sehingga ukuran gambarnya akan menyesuaikan secara otomatis. Jika sudah, kita boleh menyimpannya seperti ini. Seperti itu. Jika kita ingin membuat gambar ini berada di tengah, kita klik menu show atau hide advanced button. Ini menunya, kita klik gambarnya, kita pilih menu center. Jadi secara otomatis gambarnya akan pindah ke tengah. Nah, selanjutnya kita isi konten 1 seperti biasa. Sebelumnya ini akan dilompat ke halaman sebelumnya, dan yang menu yang kedua saya akan menambahkan menu selesai atau akhir pelajaran. Ya, pilihnya itu akhir pelajaran seperti ini. Jika sudah, kita simpan halaman. Seperti ini Bapak dan Ibu. Di sini saya mempunyai 3 halaman. 3 halaman. Yang pertama, teknik manajemen bandwidth simple queue, seperti itu, dan selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, jika ingin melihat hasil yang sudah Bapak dan Ibu buat, ini ada di menu tinjau sebelumnya, atau biasanya menunya ini preview. Di sini ada gambar dan video. Nah, pastikan videonya ini bisa diklik, jangan sampai seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena tadi saya menambahkan 2 kali video ketika mengubah seperti itu. Jadi biasanya kalau seperti ini videonya tidak bisa ditemukan. Bagaimana kalau seperti ini? Bapak dan Ibu bisa mengubahnya kembali seperti itu. Nah, terus selanjutnya ini juga tidak aktif. Biasanya ada kesalahan seperti ini. Nah, saya akan coba langsung edit tadi di 2. Yang pertama ini ya, video yang ini biasanya benar, karena di sini video source-nya undefined. Bagaimana kalau seperti ini? Bapak dan Ibu tinggal upload ulang saja videonya, atau biasanya ada di recent seperti ini. Karena ini udah terupload, jadi kita tinggal memilih pada recent file saja. Klik recent filenya gitu, jadi tidak perlu mengupload lagi. Pilih video yang kita sudah upload tadi, select this file.
boleh, overweight boleh. Jika sudah, jangan lupa display optionnya kita tentukan, misalnya ukurannya itu 250 kali 500, nah, seperti ini. Jika sudah, insert media. Nah, seperti ini. Nah, jika videonya itu berhasil, maka biasanya ada pilihan play di sini. Nah, seperti ini kurang lebih Bapak dan Ibu playnya. Di ukurannya silakan disesuaikan saja ukuran videonya. Ukuran videonya tinggal sesuaikan saja size-nya. Ini kegedean. Ini tinggi, ini lebar. Boleh kita insert saja. Nah, seperti ini kurang lebih ukurannya. Jadi ukuran itu tinggal menyesuaikan. Jika sudah, kita simpan halaman. Terus yang kedua tadi, pada halaman teknik manajemen bandwidth Q3 juga videonya tidak muncul. Kita bisa klik edit lagi seperti tadi. Nah, seperti ini. Sama, ini juga linknya undefined. Jadi kita copy lagi saja dari source-nya atau dari YouTube, kita pastekan. Nah, seperti ini. Ininya ukurannya kita sesuaikan atau kita samakan saja seperti tadi, 250. Ini saya coba buat 400, ininya saya buat 300, lebih besar. Sudah, insert media. Nah, pastikan ini bisa diklik atau di play. Nah, biasanya kalau seperti ini tidak muncul. Seperti ini tidak muncul. Bisa seperti itu. Itu tidak muncul. Coba simpan saja. Masalah. Kita coba tinjau lagi. Nah, video yang pertama ini muncul karena tadi kita sudah edit, sudah pilih kembali video ini berasal dari mana. Terus kita bisa lihat halaman selanjutnya. Nah, video yang ini juga sudah bisa di play seperti ini kurang lebih. Nah, terus klik lagi halaman selanjutnya. Oke. Sampai dengan akhir di sini kita bisa mengklik selesai. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul selamat akhir dari pelajaran telah sampai. Seperti itu. Saya kembali lagi ke halaman depan seperti itu. Nah, di sini saya coba melihat dari sisi siswa. Lesson yang sudah saya buat itu seperti apa. Kita lihat dari sisi siswa. Kita bisa logout dari menu kita klik logout. Nah, kita bisa login menggunakan akun siswa. Baik, untuk menggunakan login akun siswa, kita bisa login menggunakan akun siswa palsu yang sudah di share di Bapak dan Ibu. Usernya di sini saya menggunakan siswa 12 TKJ. Passwordnya default 123456. Sekedar informasi, pas user siswa ini masing-masing MGMP atau dan kelas atau tingkat. Misalnya saya di sini TKJ tingkatnya 12.
Kalau misalnya bahasa Indonesia berarti BIND biasanya seperti itu. Klik login. Siswa TKJ, passwordnya tuh 2456. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai siswa TKJ. Kita coba lihat lesson yang sudah kita tambahkan tadi dari sisi siswa. Bisa mengklik mata pelajarannya. Di sini tadi saya menggunakan mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Bisa diklik. Di siswa itu kurang lebih tampilnya seperti ini. Nah, yang tadi saya jelaskan tentang restrict akses seperti ini, Bapak dan Ibu. Tadi saya sudah menambahkan teknik manajemen bandwidth. Nah, teknik manajemen bandwidth ini siswa tidak akan bisa membukanya selama aktivitas konsep manajemen bandwidth ini belum selesai. Nah, di awal tadi saya menginginkan konsep manajemen bandwidth ini atau lesson yang ada di siswa ini itu hanya aktivitasnya akan selesai jika siswa itu sudah membacanya sampai dengan akhir. Kita bisa klik konsep manajemen bandwidth. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini saya sudah sampai dengan akhir karena hanya satu halaman saja. Jika sudah, coba kita pastikan di halaman depan. Nah, seperti ini. Jika aktivitas siswa itu sudah komplit atau sudah terchecklist, maka teknik manajemen bandwidth ini dapat dibaca oleh siswa. Oke, seperti itu. Kita bisa lihat yang sudah kita buat tadi seperti ini. Muncul video yang tadi saya tambahkan seperti ini kurang lebih. Kita bisa klik selanjutnya untuk melihat halaman selanjutnya, dan video yang dari YouTube pun itu muncul. Nah, di sini saya akan coba siswa itu, atau saya asumsikan siswa itu tidak membaca sampai dengan akhir. Maka seperti apa? Maka dia tidak akan terchecklist atau tidak akan komplit aktivitasnya jika tidak membaca sampai akhir. Nah, kita coba lagi. Saya asumsikan siswa sekarang membaca sampai dengan akhir. Seperti ini. Selanjutnya sampai dengan muncul selesai. Seperti ini. Sampai dengan muncul selamat sampai dengan akhir dari pelajaran ini. Bisa kita bisa lihat lagi aktivitas siswa sudah komplit. Jadi seperti itu cara untuk menambahkan lesson atau pelajaran pada Moodle. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.